Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Saputra, kelas 1C D3 Elektronika, mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas saya, mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya dibimbing oleh dosen saya, yaitu Bu Putri Gemalasari. Saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan Ibu selama ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu negara dan konstitusi rule of law, beserta penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam menghadapi COVID-19. Pada presentasi pertama saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi rule of law. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari negara. Negara berasal dari bahasa Inggris, yaitu state. Bahasa Latinnya yaitu status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak atau tetap, atau suatu yang memiliki sifat yang tegak atau tetap. Unsur-unsur negara. Yang pertama yaitu adalah penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili serta menyatakan kesepakatan dia ingin bersatu, dan dimaksud dengan semua orang adalah penduduk Indonesia dan negara lain yang ingin berada di Indonesia untuk wisata, bisnis, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu wilayah. Negara yang memiliki batas yang jelas atau darat, laut, dan udara di atasnya. Wilayah Indonesia terletak 2 benua dan 2 samudra. Letaknya membuat Indonesia berada di posisi strategis yang menjadi jalur lalu lintas transportasi dunia. Yang ketiga adalah pemerintahan. Pemerintahan di Indonesia yaitu menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden memiliki hak untuk memilih dan mengangkat serta memberhentikan para menteri serta pembantunya dalam implementasinya. Selanjutnya adalah sifat organisasi negara. Sifat organisasi negara terbagi menjadi 3, yaitu sifat memaksa, sifat monopoli, dan totalitas. Fungsi negara. Fungsi negara terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi sebagai pertahanan dan keamanan, baik bagi masyarakat, wilayah, dan pemerintah dari ancaman di luar dan di dalam. Selanjutnya adalah fungsi pengaturan dan ketertiban. Negara menciptakan UUD dan peraturan untuk menjalankannya demi terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara melakukan upaya eksplorasi SDA maupun SDM untuk meningkatkan pendapat masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Selanjutnya, fungsi keadilan. Menurut hak dan kewajiban, negara menciptakan dan menegakkan hukum serta tegas tanpa pilih kasih menurut hak dan kewajiban yang telah dikontribusikan kepada bangsa dan negara. Selanjutnya adalah hubungan negara dengan warga negara. Negara sebagai lembaga dan warga negara sebagai penghuni lembaga harus mempunyai hubungan yang baik. Negara berkewajiban melindungi kepentingan keseluruhan rakyat tanpa kecuali. Dalam UUD 1945, kewajiban negara terhadap warga negara adalah meliputi pemberian jaminan dalam menjalankan agama, memberikan pendidikan, memajukan kebudayaan sosial, kesejahteraan sosial, memelihara fakir miskin, serta menyelenggarakan pertahanan negara. Sebagaimana yang diucapkan oleh John Kennedy, yaitu jangan tanyakan apa yang bisa negara berikan kepada kamu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan kepada negaramu. Selanjutnya saya akan menjelaskan konstitusi rule of law. Pengertian dari konstitusi. Konstitusi berasal dari kata Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Istilah tersebut dimaksud ialah membentuk suatu negara atau menyusun atau menyatakan aturan suatu negara. Sedangkan istilah UUD merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda. Hakikat dari konstitusi adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah adanya jaminan terhadap hak-hak
asasi manusia dan warga negara. Selanjutnya ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Selanjutnya adalah adanya pembagian dan pembatasan tugas ketenagakerjaan yang bersifat fundamental. Fungsi dari konstitusi secara umum yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen. Yang kedua adalah tata aturan hubungan negara, warga negara serta dengan negara lain. Selanjutnya adalah sumber hukum yang tertinggi, artinya bahwa seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada konstitusi atau UUD. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari rule of law. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang memulai muncul pada abad 19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Di Indonesia, intinya dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khusus keadilan sosial. Pembentukan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip yang menghakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Dari fungsi rule of law, pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia yang bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara. Dengan demikian, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, saya mempunyai sebuah kasus tentang illegal logging atau penerbangan liar. Dari materi itu, saya mendapat informasi tentang illegal logging, yaitu dari Menteri Kehutanan. Sekarang bukannya zaman untuk melindungi para pelaku penerbang liar dan harus ditindak tegas. Tindakan tegas harus dilakukan untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Kekompakan dari aparat hukum sangat diperlukan untuk memerangi para pelaku cukong illegal logging yang sudah merusak hutan Indonesia yang mengakibatkan kerugian besar bagi Indonesia. Baiklah, saya menyimpulkan sedikit kasus kronologi tersebut. Dari Menteri Kehutanan, sekarang bukannya zaman untuk melindungi para pelaku penerbang liar dari harus ditindak tegas. Dari aparat penegak hukum atau polisi, aparat diminta untuk tegas dalam pemberantasan illegal logging tanpa memandang bulu. Dari kampus informasi Kehutanan Depok, kasus illegal logging sudah biasa terjadi di Indonesia, sehingga ini sudah menjadi ancaman terbesar. Jaksa diminta untuk tegas dalam pemberian hukuman kepada pelaku, berharap adanya efek jera. Dari pelaksanaan harian masyarakat perhutanan Indonesia menyampaikan dalam 4 tahun terakhir Indonesia mengalami kerugian besar sebesar 100 triliun rupiah akibat illegal logging. Kasus ini seharusnya Departemen Kehutanan sudah menyusun pada kabinet kerjanya membentuk strategi guna mengurangi jumlah illegal logging yang terjadi di Indonesia sehingga terjadi penyusutan kasus tersebut. Pihak kepolisian seharusnya melakukan pengamanan lebih terhadap hutan Indonesia karena wilayah Indonesia kaya akan hutan. Dengan kehadiran polisi hutan diharapkan dapat mengurangi jumlah pembabatan hutan, dan tentu hal itu dapat terjadi apabila pihak kepolisian meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga penegak hukum. Kerja dalam badan peradilan seharusnya mempererat hukum yang ada di negeri ini. Jangan sampai ada istilah ada uang, usaha lancar. Pada kasus ini, agar tidak terjadi lagi, perlu adanya peran pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan bagi keberlangsungan kehidupan, terutama bagi masyarakat
di wilayah tersebut. Besar harapan masyarakat agar lembaga peradilan dapat menghukum para pelaku seadil-adilnya, agar tercipta efek jera dan tidak akan menciptakan pelaku lainnya. Pada Debhub kekurangan SDM terutama pada polisi hutan barangkali bisa menambahkan kuota pada rekrutmen dengan meningkatkan mutu pada masyarakat, dan hal ini bertujuan meningkatkan mutu dari polisi dan menjaga hutan Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam menghadapi COVID-19 ini. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama ini mengandung nilai religius sekaligus menjadi dasar dalam kehidupan spiritual manusia. Kita mengamalkan nilai Pancasila ini dengan mempercayai serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan kita. Musibah datang karena kehendak Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita harus lebih mendekatkan diri dan berdoa memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yang nilai Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua memiliki arti bahwa setiap orang harus memperlakukan satu sama lain dengan tidak memperhatikan martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan atau memanusiakan manusia lain. Pada sila ini menekankan untuk kita memiliki sikap tenggang rasa pada saat ini kita dapat menerapkan sila kedua ini dengan cara tidak saling tuduh-menuduh dan mencari kesalahan satu sama lain. Artinya, kita harus meletakkan faktor keadilan dan kemanusiaan, tidak menyudutkan saudara kita yang terkena COVID-19 dan selalu memberi dukungan terhadap tenaga medis yang telah berjuang. Selanjutnya, penerapan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini memiliki arti bahwa sebagai warga Indonesia kita harus bersatu walaupun berbeda-beda. Dengan mempersatukan yang berat terasa ringan, virus ini akan dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini, mungkin cara yang dapat kita lakukan adalah berdiam diri di rumah dan menjaga jarak. Selanjutnya, penerapan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki arti bahwa kepatuhan rakyat kepada pemimpin menjadi langkah awal dalam menghadapi COVID-19 ini, seperti yang diperintahkan oleh pemerintah untuk melakukan social distancing, lockdown, dan sebagainya, adalah salah satu untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Pemerintah juga harus mempertimbangkan efek yang ditimbulkan oleh virus ini, seperti masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, masyarakat yang penghasilannya menjadi sedikit. Jadi, dalam hal ini selain masyarakat yang mendengarkan arahan pemerintah juga harus bersikap bijaksana dalam menghadapi COVID-19 ini. Adalah penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila terakhir atau sila kelima ini, negara Indonesia harus memperlakukan adil dalam hal sosial bagi rakyatnya. Perlakuan sila kelima ini sangat penting dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan masyarakat dengan pemerintah. Artinya ialah masyarakat yang memiliki status sosial tinggi bisa menolong masyarakat yang dengan status sosial rendah dengan rasa saling mencintai sebagai saudara setanah air, dan pemimpin harus memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, dan masyarakat pun harus menolong pemerintah. Apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita laksanakan sesuai kehendak dari pemerintah agar COVID-19 ini terselesaikan.
Baiklah, sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada keganjalan dalam penyampaian materi ini, saya meminta maaf. Saya akhiri saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.